Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 718. Rena yang menolak panggilan telepon dari Kenshin karena dianggap tak enak dengan Natalia yang lagi sedih kehilangan anaknya. Rena pun belum tahu kalau Kenshin sebenarnya malah ingin mengabarkan tentang Narnia yang kini ada di Australia. Sedang keluarga Maya pun juga sama, menjadi kebingungan semua. Air mata tak henti-hentinya menangis. Maya pun terpukul hatinya, keponakannya Chika menghilang. Anggun lalu menghibur Maya. Anggun berkata, "Jangan khawatir Maya. Pasti ada jalan keluar. Keponakanmu akan selamat." Anggun hanya sekedar bicara di bibirnya. Padahal hatinya sendiri juga tak yakin. Sebab biasanya anak kecil yang diculik sulit untuk ditemukan. Di tengah tiga keluarga yang dalam kesedihan itu, mereka tak tahu kalau masih ada harapan. Seseorang yang tak ada dalam pikirnya saat ini akan menyelamatkan anaknya. Kenshin diam-diam mengikuti tiga wanita, yang bersama tiga pria pula. Masing-masing membawa anak digendongnya, yang dalam kondisi tertidur. Jadinya tak ada orang yang curiga kalau mereka itu sebenarnya mafia, yang baru membeli anak dari orang yang dibayarnya. Sedang Kenshin masih berjalan di belakangnya. Kenshin memutuskan menunggu, tak buru-buru untuk menghardiknya. Tak lama kemudian, ada mobil yang datang, menjemput ketiga wanita dan pria itu. Kenshin pun menaiki taksi, mengikuti dari belakang. Setelah 10 menit berjalan, ketiga orang itu berhenti di depan restoran. Semua lalu masuk ke dalam. Kenshin pun berjalan. Saat itu mereka belum tahu kalau ada orang yang mengawasi. Lalu Kenshin duduk di dekat meja ketiga orang tersebut. Sambil memesan makanan, Kenshin memperhatikan. Kemudian Kenshin merasa seperti pernah melihat anak yang satunya. Tapi Kenshin lupa di mana pernah bertemu anak itu kapan pula. Yang dilihat Kenshin itu anaknya Wati, yang bernama Mechi. Kemudian datanglah seseorang yang langsung dipanggil oleh ketiganya. Dalam bahasa Inggris mereka berkata, "Oh ya Pak, tugas sudah kami laksanakan. Apa yang diinginkan telah kami dapatkan. Coba Pak lihat sendiri. Anak-anak ini masih tertidur." Rupanya yang datang itu atasannya. Kenshin langsung menyadari, benar-benar mereka memang penculiknya. Tapi Kenshin tak langsung menghardiknya. Kenshin menunggu sembari makan, sambil mencari informasi. Kemudian atasannya itu bilang, "Bagus kalau gitu kalian akan dapat hadiahnya. Bos dan Tuan Putri nanti akan senang." Atasannya pun bertanya lagi, "Terus kalian membawa ke sini apa semuanya aman, tak ada masalah?" Salah satunya pun menjawabnya, "Oh itu sudah aman semua. Jejak-jejak sudah kami perhitungkan. Jadi tidak mungkin ada yang tahu akan hal ini." Atasannya pun menyahutnya, "Bagus kerja kalian, memang patut mendapat pujian. Kalau gitu kita sekarang langsung saja ke tempatnya Bos dan Tuan Putri." Semua pun mengiyakan. Tak berselang lama mereka pun keluar. Sedang Kenshin mendapat informasi lagi. Ternyata yang memerintahkan untuk menculik anak itu adalah bos dari mereka. Tapi Kenshin tak mengetahui motifnya. Mengapa orang yang katanya seorang bos dan Tuan Putri itu mencari anak dengan umur yang sama, berjenis perempuan pula. Kenshin pun mengikuti lagi, dengan naik taksi kembali. Saat itu jam 10 pagi. Ketiga mobil yang diikuti berhenti di depan perusahaan teknologi. Ketiganya pun masuk ke perusahaan itu. Kenshin pun tak bisa mengikuti, karena bukan karyawan ataupun pegawainya. Nanti pasti akan diketahui. Di sela itu Kenshin menghubungi perusahaan milik ayahnya yang ada di sini. Kenshin meminta bantuan untuk mengirimkan orang. Namun karena perusahaan ayahnya yang di Australia ini, tempatnya tak sama dengan posisinya Kenshin, melainkan ada di luar kotanya. Jauh pula jaraknya, mereka pun akan tiba hingga beberapa jam lamanya. Sedang Kenshin tak sabar sendiri, merasa khawatir dengan anak yang diculik tadi.
Kenshin berdiri di depan perusahaan yang dilihatnya, sambil mencari cara agar bisa masuk ke dalam. Hingga tak sengaja Kenshin melihat ada petugas sampah yang berhenti di sampingnya. Petugas itu malah bilang sendiri, "Hei anak muda, kenapa kamu melihat perusahaan itu? Apa kamu mau kerja di sana? Kalau kamu mau kerja di situ, langsung bisa kerja menjadi pegawai kebersihan. Ayo kalau kamu berminat, bisa membantu saya dulu mengambil sampah di situ. Saya pekerja luar yang dibayar perusahaan tersebut. Nanti aku katakan kalau kamu lagi butuh pekerjaan, pasti akan diterima jadi cleaning service-nya." Sebab pekerjaan cleaning service sangat jarang diminati di Australia ini. Tentunya pembicaraan itu dalam bahasa Inggris. Ibarat mendapat jalan tak disangka. Kenshin langsung menjawabnya, "Oh siap-siap Pak, saya sangat bersedia." Usut punya usut, petugas sampah ini sebenarnya ada dua. Namun temannya keluar kerja mengundurkan diri. Oleh karena itu, dirasa tak bisa mengerjakan sendiri. Petugas sampah yang melihat Kenshin itu langsung menawarkan kerja ke Kenshin agar membantunya mengambil sampah. Kenshin pun menyambutnya dengan langsung menerimanya, dan Kenshin pun diminta. Petugas sampah itu bicara, "Kalau gitu Mas ganti dulu seragam kebersihan ini, biar bajunya tak kotor nantinya. Itu tempat gantinya di sana." Kenshin pun melakukannya, berganti di kamar mandi. Setelah itu bersama pegawai kebersihan itu, Kenshin mendorong gerobak sampah masuk ke dalam perusahaan. Sesuatu hal yang kebetulan sekali dengan pekerjaan Kenshin sendiri yang menjadi cleaning service, kini malah menyamar kerja di sini untuk menyelamatkan anak yang diculik. Sedang para pembawa anak kecil itu sekarang telah bertemu bosnya di kantor, bertemu Tuan Putri yang mereka hormati. Tuan Putri itu pun lalu melihat anak-anak yang baru di bawah ini. Langsung jadi senang melihatnya. Tuan Putri itu berkata pada papinya, yang seorang konglomerat di negeri Australia ini, "Papa, sepertinya nanti Diana bisa selamat dari sakitnya, bisa selamat dari keadaan buruknya. Karena pasti anak-anak ini akan punya organ yang sama yang dibutuhkan oleh Diana." Waduh, gawat-gawat. Ternyata alasan penculikan ini bukan untuk diasuh, melainkan diambil organ dalamnya, dipakai untuk menggantikan milik anaknya yang rusak. Sangat-sangat ngeri sekali. Dan papanya itu pun menjawabnya, "Iya benar itu katamu Julia. Cucu Papa Diana pasti akan tertolong. Pasti dari ketiga anak ini ada yang bisa dibuat untuk menggantinya. Kalau gitu kabarkan pada dokter kita. Minta cepat semua ke sini. Apa bisa operasinya dilakukan hari ini?" Anak buahnya pun segera menghubungi pihak dokter yang dimaksudnya. Sedang Kenshin sudah mulai mengambil sampah-sampahnya. Sembari itu Kenshin mencari keberadaan Narnia dan lainnya. Malah di tengah itu Kenshin diminta oleh salah satu pegawai perusahaan yang bilang, "Hei kamu pekerja kebersihan, ada tambahan kerja untukmu, nanti kamu dapat uang. Cepat kamu naik ke lantai 5. Kamu bersihkan tempat di sana." Bersama dengan pekerja kebersihan lainnya, Kenshin pun naik ke lantai yang dikatakan itu. Terlihat banyak pegawai kebersihan di situ. Namun sebelumnya Kenshin sempat memasang lensa kamera yang sangat kecil di bajunya. Kamera yang sejatinya untuk merekam pemandangan di Belanda, dipakai Kenshin untuk merekam bukti di sini. Kenshin pun mulai membersihkan lantai di ruang itu, seperti yang diinstruksikan atasan kebersihan. Tak lama berselang seorang wanita datang. Semua pegawai kebersihan itu pun langsung menundukkan mukanya, sembari menyapa dengan hormatnya. Mereka semua berkata, "Tuan Putri Julia, selamat datang di lantai 5. Selamat ada di sini." Semua wajah begitu tertunduk. Hanya Kenshin yang tak melakukannya, tak menyapa dan menghormati seperti yang lainnya. Jadinya Kenshin pun dilihat oleh Tuan Putri yang bernama Julia itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.